Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia, Perkumpulan Elit Tipikor NHICW akan merangkum pemberitaan yang telah kami publikasikan dalam Top Review News Elit Tipikor NHICW Channel TV. Start. 5, 4, 3, 2, 1. Go. Publik sangat menyesalkan kinerja pihak rekanan dan pengawasan dari pihak konsultan supervisi dan PPK 29 Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 2 B2 PJN Provinsi Sumatera Utara pada pelaksanaan pekerjaan preservasi Jalan Tiga Lingga, Gunung Tua, Juma Batu, Kabupaten Deri yang bersumber dana dari APBN tahun anggaran 2023 senilai 25 miliar rupiah lebih. Pasalnya pelaksanaan pekerjaan tersebut hingga saat ini belum selesai dikerjakan, padahal masa pelaksanaan pekerjaannya terbilang cukup panjang, yakni selama 5 bulan, yang dimulai dari bulan Agustus hingga bulan Desember 2023. Terlihat juga permukaan lapisan aspal hot mix ACWC yang digunakan didominasi performance aspal hot mix yang kasar dan berpori hingga mirip lapisan aspal hot mix ACBC. Kondisi aspal ini tidak sesuai terhadap yang dipersyaratkan pada spesifikasi umum 2018 yang mengatakan bahwa permukaan aspal hot mix yang sudah dihampar harus mulus. Kasar dan berporinya permukaan aspal hot mix ini kemungkinan disebabkan oleh kurangnya persentase volume material abu batu dan diduga kuat tidak menggunakan campuran material anti kelupas sebagaimana yang dipersyaratkan pada job mix formula. Kedua material tersebut merupakan unsur pembuatan material aspal hot mix. Karena itu publik menduga mutu material aspal hot mix yang digunakan pada pelaksanaan pekerjaan ini tidak sesuai terhadap mutu aspal hot mix yang telah ditetapkan pada kontrak kerja sehingga butuh pengujian laboratorium kembali. Diduga aspal hot mix digunakan gagal mutu dan berpotensi akan mengakibatkan bangunan ini gagal umur. Bila bangunan ini gagal umur maka kinerja jalan akan terganggu. Bila kinerja jalan terganggu tentu akan menimbulkan kerugian perekonomian negara atau daerah. Harga aspal hot mix yang spesifikasinya sesuai terhadap spesifikasi aspal yang ditetapkan pada kontrak kerja tentulah sangat jauh berbeda terhadap aspal hot mix yang spesifikasinya tidak sesuai terhadap kontrak kerja. Namun harga aspal hot mix yang dibayar pada pelaksanaan pekerjaan ini merupakan harga aspal hot mix yang sesuai dengan kontrak kerja. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya dugaan kerugian negara pada pelaksanaan pekerjaan ini. Publik mempertanyakan waktu pelaksanaan pekerjaan dan mutu aspal hot mix yang digunakan pada kegiatan pemeliharaan rutin jalan jembatan batas Kabupaten Serdang Bedagai, Kuala Tanjung, Semangke, Simpang Kawat yang dikerjakan secara sukarela oleh PPK 11 Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Wilayah 1 B2 PJN Provinsi Sumatera Utara yang bersumber dana dari APBN tahun anggaran 2023 senilai 4 miliar rupiah lebih. Pasalnya hingga hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 kegiatan ini masih dalam proses pekerjaan. Tepat di depan sebuah gereja di Simpang Desa Gajah ada lapisan permukaan aspal hot mix yang sudah dikikis namun hingga saat ini belum dilapis kembali. Padahal tanggal 24 Desember setiap tahunnya penggunaan dana APBN sudah tutup buku. Ditemukan pada pitching banyak performance permukaan aspal hot mix yang kasar dan berpori, bahkan sudah banyak yang berlubang-lubang dan retak. Serasa hasil pekerjaan ini sudah berumur 3-4 tahun padahal belum selesai dikerjakan. Kasar dan berporinya permukaan aspal hot mix yang tersebut kemungkinan disebabkan oleh kurangnya volume campuran abu batu dan diduga kuat sama sekali tidak menggunakan anti kelupas sebagaimana yang dipersyaratkan. Material abu batu dan anti kelupas adalah campuran material untuk membuat aspal hot mix. Karena itu mutu aspal hot mix yang digunakan pada kegiatan ini diduga cacat mutu. Oleh karena itu butuh pengujian laboratorium kembali. Bila aspal cacat mutu berpotensi akan mengalami gagal umur. Bila terjadi gagal umur maka kinerja jalan akan terganggu. Bila kinerja jalan terganggu akan menimbulkan kerugian perekonomian negara dan daerah. Publik mempertanyakan mutu aspal hot mix yang digunakan oleh pihak rekanan pada pelaksanaan pekerjaan preservasi Jalan Haranggaol, Simpang Salbe, Kabupaten Simalungun oleh PPK 43 Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 4 B2 PJN Provinsi Sumatera Utara yang bersumber dana dari dana APBN tahun anggaran 2023 senilai 55 miliar rupiah lebih. Pasalnya permukaan aspal hot mix yang digunakan pada pelaksanaan pekerjaan ini sangat kasar dan berpori berupa tusuk jarum. Serasa bangunan jalan aspal hot mix yang dihasilkan pada
pada pelaksanaan pekerjaan ini sudah berumur 2 hingga 3 tahun padahal belum berumur 1 bulan. Hal ini tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan pada spesifikasi umum 2018 tentang jalan dan jembatan yang menyebutkan bahwa permukaan aspal hot mix yang sudah dihampar dan dipadatkan harus halus. Permukaan aspal hot mix yang kasar dan berpori seperti ini kemungkinan disebabkan oleh kurangnya volume campuran material abu batu pada material aspal hot mix yang digunakan dan diduga sama sekali tidak menggunakan campuran anti kelupas. Karena material aspal hot mix yang digunakan pada pelaksanaan pekerjaan ini diduga kuat tidak menggunakan anti kelupas dan volume abu batu yang minim, maka publik saat ini menduga bahwa mutu material aspal hot mix yang digunakan pada pelaksanaan pekerjaan ini cacat mutu sehingga butuh pengujian laboratorium kembali. Selain dugaan adanya penggunaan material aspal hot mix yang cacat mutu, publik juga menduga bahwa volume campuran semen yang digunakan terhadap pasangan dan plesteran batu pada bangunan saluran drainase dan tembok penahan tanah atau TPT pada pekerjaan ini juga dikurangi. Hal ini dibuktikan saat ini banyak bangunan TPT dan saluran drainase yang remuk dan rubuh. Pantauan reporter LTP Core NAHICW Channel TV Senin 8 Januari 2024 dengan melakukan penelusuran di sepanjang lokasi pelaksanaan pekerjaan ini mulai dari Haranggaul hingga ke Simpang Salbe, Kabupaten Simalungun, terlihat performance permukaan aspal hot mix yang digunakan sangat kasar dan berpori. Di beberapa spot terlihat permukaan aspal sudah ada yang ditempel-tempel dengan picik. Bangunan TPT dan saluran drainase sudah ada yang ambruk. Hal ini kemungkinan terjadi karena kurang padatnya timbunan yang digunakan dan minimnya volume campuran material semen pada pasangan dan plesteran batu. Ditemukan masih ada dinding saluran drainase yang belum diplester dan patok pengarah jalan yang belum terpasang. Patut diduga pelaksanaan pekerjaan ini belumlah selesai dikerjakan. Terlihat patok pengarah jalan banyak yang sudah rubuh dan pasangannya banyak yang tidak kokoh sehingga dapat digoyang-goyang dengan menggunakan jari tangan. Fakta-fakta lapangan tersebut membuktikan bahwa pelaksanaan pekerjaan ini dikerjakan asal jadi. Hal tersebut karena lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh konsultan supervisi dan adanya pembiaran dari oknum PPK 43 Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 4 B2 PJN Provinsi Sumatera Utara. Publik mempertanyakan mutu bangunan yang dihasilkan pada pelaksanaan pekerjaan penataan alun-alun Kota Tebing Tinggi oleh UPT Tebing Tinggi Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara yang dikerjakan oleh PT HPL Mekanikal Jaya senilai 4,5 miliar rupiah lebih. Pasalnya saat ini perlengkapan alun-alun ini sudah banyak yang rusak, seperti tempat duduk dari besi yang sudah bergoyang-goyang ketika diduduki pengunjung karena baut dan mur kakinya yang sudah copot. Kondisi ini mengganggu kenyamanan pengunjung yang datang ke alun-alun ini. Saat ini besi tempat duduk sudah banyak yang bengkok. Diduga besi tempat duduk tersebut bercampur dengan besi yang mutunya kurang baik. Ketika besi-besi tersebut diketok menggunakan jari tangan, terdengar ada dua bunyi yang berbeda, yaitu teng 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 dan tok tok tok. Hal itu menandakan bahwa jenis dan mutu besi yang digunakan tidak sama. Karena itu saat ini publik mengkhawatirkan tempat duduk alun-alun ini akan cepat rusak sehingga tidak dapat mencapai umur perlengkapan alun-alun yang direncanakan dan ditetapkan pada kontrak kerja. Pantauan reporter LTP Core NAHICW Channel TV Minggu 24 Desember 2023 di lokasi alun-alun Kota Tebing Tinggi terlihat banyak keramik lantai alun-alun yang sudah lepas. Ditemukan masih ada keramik batu alam dinding pagar taman yang belum terpasang. Patut diduga telah terjadi pengurangan volume material batu alam pada pelaksanaan pekerjaan ini. Fakta-fakta lapangan ini menguatkan dugaan publik bahwa pelaksanaan pekerjaan ini dikerjakan asal jadi. Hal itu dapat terjadi karena lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak konsultan supervisi dan pembiaran dari PPK Pelaksanaan Pekerjaan Penataan Alun-alun Kota Tebing Tinggi UPT Tebing Tinggi Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara. Publik mempertanyakan mutu dan volume material aspal lapen yang digunakan oleh rekanan pada pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan periodik jalan jurusan Simpang Siboras Dolok Tolong Link 054 Kecamatan Sumbul oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Deri yang dikerjakan oleh Naga Timbul Jaya senilai 197 juta rupiah lebih. Pasalnya saat ini permukaan aspal lapen yang dikerjakan secara on spot ini sangat kasar, berpori dan segregasi. Seakan umur bangunan lapen ini sudah 4 hingga 5 tahun padahal umurnya baru seumur jagung hibrida. Kondisi jalan
jalan ini berpotensi menyulitkan dan mengancam keselamatan pengguna jalan, baik pengendara roda 2 dan roda 4, terutama di malam hari. Apalagi baru-baru ini, saat suasana Natal dan Tahun Baru, ruas jalan ini banyak dilewati pengguna jalan untuk bernatal dan Tahun Baru di desa ini. Diduga kondisi aspal lapen seperti ini disebabkan oleh minimnya volume aspal lapen yang digunakan, sehingga tidak mampu menyelimuti seluruh permukaan agregat yang digunakan. Ditambah lagi pemadatan permukaan lapen, ini dilakukan tidak sempurna. Dikhawatirkan dalam waktu dekat kerusakan-kerusakan lapen yang ada saat ini akan semakin bertambah parah dan mengakibatkan terganggunya kinerja jalan ini. Pantauan reporter LTP Kor AHICW Channel TV Selasa 9 Januari 2024 mulai dari Dusun Guru Banua hingga ke Dusun Lancang Desa Begagan Julu 3 terpantau kondisi lapen yang baru dikerjakan ini sudah cukup parah padahal umurnya baru berjalan hitungan bulan. Publik menduga bahwa oknum rekanan sengaja mengurangi volume aspal lapen dan pemadatannya. Hal ini dapat terjadi karena lemahnya pengawasan dan adanya pembiaran yang dilakukan oleh oknum PPK dari pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan periodik jalan jurusan Simpang Siworas Dolok Tolong Link 054 Kecamatan Sumbul oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dairi. Kasus dugaan penyelewengan dana kapitasi BPJS di Puskesmas Brampu, Kabupaten Dairi tahun anggaran 2021 dan tahun anggaran 2022 yang dilaporkan oleh Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi dan Advokasi Hukum Investigation Corruption Watch, Perkumpulan LITP Kor NHICW ke BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara saat ini telah memasuki babak baru. BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara telah merekomendasikan agar kasus tersebut ditangani untuk diproses oleh pihak Inspektorat Kabupaten Dairi. Hal itu tertuang pada surat BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara nomor HM 0202-18-17-1-W-02-02-2023 perihal tindak lanjut pengaduan masyarakat tertanggal 27 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Kuim Hatmaka dan ditujukan kepada Inspektur Kabupaten Dairi di Sidikalang. Perkumpulan LITP Kor NHICW mengatakan bahwa pada periode tahun 2021 dan tahun 2022 UPT Puskesmas Brampu mengelola dana kapitasi BPJS sebanyak 860 juta lebih. Menurut Juknis, penggunaan dana kapitasi dana BPJS tersebut, dana tersebut diperuntukkan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana seperti memperbaiki kerusakan-kerusakan bangunan gedung Puskesmas sebanyak 40%. Mutu aspal hot mix yang digunakan oleh rekanan pada pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan jurusan Bakal Julu, Selumboyah, Link 139, Kecamatan Sempat Nempuh Hulu oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dairi tahun anggaran 2023 senilai 15 miliar lebih mulai disorot publik karena mutu material aspal hot mix yang digunakan diragukan dan patut dipertanyakan. Pasalnya, performance lapisan aspal hot mix yang digunakan sangat kasar dan berpori tusuk jarum yang lebih mirip terhadap performance aspal hot mix ACBC. Padahal lapisan aspal hot mix ini adalah lapisan aspal hot mix ACWC, sehingga publik mempertanyakan dari IMP mana sumber material aspal hot mix yang digunakan oleh rekanan pada pelaksanaan pekerjaan ini. Performance aspal hot mix yang seperti ini kemungkinan disebabkan oleh kurangnya volume abu batu dan tidak menggunakan zat adiktif anti kelupas. Karena itu publik meragukan mutu material aspal hot mix yang digunakan pada pelaksanaan pekerjaan ini. Secara kasat mata terlihat seakan-akan jalan hot mix ini sudah berumur 1 hingga 2 tahun, padahal baru saja selesai dikerjakan. Bila hujan turun, air akan meresap ke dalam aspal hot mix melalui pori yang ada saat ini. Air adalah pantangan material aspal hot mix. Lama-kelamaan aspal hot mix akan mengalami kerusakan dan akan mengalami gagal umur dan kinerja jalan juga akan terganggu sehingga akan menimbulkan kerugian perekonomian negara atau daerah. Patut diduga bahwa spesifikasi aspal hot mix yang digunakan pada pelaksanaan pekerjaan ini tidak sesuai terhadap spesifikasi aspal hot mix yang direncanakan dan ditetapkan pada kontrak kerja. Pelaksanaan pekerjaan preservasi jalan lingkar luar Parapat multi-year kontrak oleh PPK 15 Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 B2 PJN Provinsi Sumatera Utara senilai 80 miliar rupiah lebih dana APBN tahun anggaran 2023-2024 dan dikerjakan oleh PT Mita Sarana Niaga dengan konsultan supervisi PT Surya Marsco Konsultindo KSO PT Multi PHI Beta saat ini menjadi sorotan dan perhatian publik. Pasalnya di lapangan oknum rekanan tercium
Ciduk menggunakan agregat base dan perkerasan bahu jalan serta material aspal hot mix yang tidak sesuai terhadap spesifikasi agregat base dan perkerasan bahu jalan serta material aspal hot mix yang direncanakan dan ditetapkan pada kontrak kerja dari pelaksanaan pekerjaan ini. Sehingga pelaksanaan pekerjaan ini diduga akan berpotensi dapat menimbulkan kerugian keuangan negara. Karena itu publik diminta untuk melakukan pengawasan ekstra terhadap pelaksanaan pekerjaan ini. Diduga oknum rekanan telah berbuat curang dengan mencampur batu berukuran besar berbentuk bulat dan lonjong atau tidak pecah pada base bangunan rigid beton dan menggunakan batu kerikil sungai sebagai penutup perkerasan bahu jalan. Padahal seharusnya harus menggunakan agregat es. Suhu material aspal hot mix yang digunakan untuk pitching juga diduga tidak sesuai dengan suhu aspal hot mix yang telah dipersyaratkan pada kontrak kerja. Perbuatan curang tersebut dapat terjadi karena lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh oknum konsultan supervisi dan adanya dugaan pembiaran dari oknum PPK 15 Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 B2 PJN Provinsi Sumatera Utara. Kondisi fisik bangunan Sekolah SMP Negeri 3 Sumbul, Kabupaten Derik saat ini menjadi sorotan dan pertanyaan publik. Pasalnya kendati mengelola dana BOS yang jumlahnya cukup fantastis setiap tahunnya, namun kondisi fisik bangunan gedung sekolah SMP Negeri 3 Sumbul ini tidak terurus. Kondisi bangunan gedung sekolah seperti ini tentu dapat mengganggu kenyamanan proses belajar dan mengajar di sekolah ini. Publik menduga bahwa penggunaan dana BOS setiap tahunnya di sekolah ini tidak melibatkan pihak komite sekolah dan para guru, sebagaimana yang telah dipersyaratkan pada juknis penggunaan dana BOS. Hal itu diduga sengaja dilakukan agar oknum kepala sekolah dan bendahara BOS SMP Negeri 3 Sumbul ini dapat menyelewengkan dana BOS di sekolah ini dengan leluasa. Data yang kami peroleh dari tim data dan riset perkumpulan elit Tipikor NHICW diketahui bahwa pada tahun anggaran 2022 kepala sekolah SMP Negeri 3 Sumbul ini telah menganggarkan dana BOS pada format K7 untuk komponen pemeliharaan sarana prasarana sekolah sebanyak 167 juta lebih. Angka itu belum terakumulasi terhadap dana BOS yang telah dianggarkan untuk tahun anggaran 2023. Bila telah terakumulasi, kemungkinan besar angka tersebut di atas akan bertambah banyak. Publik mempertanyakan keabsahan dan legalitas dari material batu yang digunakan oleh PT HK untuk membuat bangunan tembok pada pelaksanaan pekerjaan penataan kawasan Waterfront City Pangururan dan kawasan Tele KSPN Danau Toba oleh pelaksanaan prasarana permukiman wilayah 3 Provinsi Sumatera Utara yang bersumber dana dari APBN tahun anggaran 2022 yang dikerjakan oleh perusahaan plat merah BUMN PT Hutama Karya Persero senilai 161 miliar lebih. Diduga saat ini material batu yang sebelumnya telah ada di lokasi kegiatan ini digunakan untuk membuat tembok pada penataan kawasan Tele KSPN Danau Toba yang dulunya dikenal dengan Menara Pandang Tele yang notabene merupakan area publik dan jalan raya menuju ke Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir. Publik bertanya apakah penggunaan batu setempat tersebut telah sesuai dengan peraturan dan undang-undang Minerba dan apakah sudah lolos uji kualitasnya, karena bila batu itu kualitasnya belum diuji maka akan sangat rawan dan berpotensi dapat mengancam keselamatan pengguna jalan dan orang yang berkunjung ke lokasi ini. Bila batu yang digunakan saat ini untuk tembok pada penataan kawasan Tele KSPN Danau Toba itu tiba-tiba bisa saja rubuh. Kondisi fisik bangunan gedung sekolah SMA Negeri 1 Pangururan Kabupaten Samosir saat ini menjadi sorotan dan dipertanyakan publik. Pasalnya kendati mengelola dana BOS yang jumlahnya terbilang cukup fantastis setiap tahunnya, namun kondisi fisik bangunan gedung sekolah SMA favorit di Kabupaten Samosir ini masih banyak yang tidak terurus. Kondisi bangunan gedung sekolah seperti ini tentu dapat mengganggu kenyamanan proses belajar dan mengajar di sekolah ini. Untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan fisik dan pengecetan dinding bangunan sekolah, pemerintah telah menyediakan dana BOS yang dapat dianggarkan pada komponen sarana dan prasarana sekolah. Pada tahun anggaran 2022, oknum kepala sekolah SMA Negeri 1 Pangururan ini telah menganggarkan dana BOS pada komponen sarana dan prasarana sekolah sebanyak 412 juta rupiah lebih. Angka itu belum kami akumulasikan dengan dana BOS tahun anggaran 2023 di sekolah ini. Bila terakumulasi, kemungkinan besar jumlah dana BOS tersebut di atas dapat bertambah. Penggunaan dana BOS setiap tahunnya di sekolah ini diduga tidak melibatkan pihak komite sekolah dan para guru. Hal itu dilakukan agar oknum kepala sekolah
kepala dan bendahara BOS SMA Negeri 1 Pengururan ini dapat menyelewengkan dana BOS di sekolah ini dengan leluasa. Data yang kami peroleh dari tim data dan riset perkumpulan LITP Kor NHICW diketahui bahwa mulai tahun anggaran 2020 hingga tahun anggaran 2023, oknum kepala sekolah SMA Negeri 1 Pengururan ini telah merencanakan dan menganggarkan dana BOS di format K7 pada RKS dana BOS untuk komponen sarana dan prasarana sekolah di sekolah ini sebanyak 1.154 juta rupiah lebih. Padahal saat itu Indonesia dan dunia sedang dilanda wabah COVID-19. Kondisi fisik bangunan gedung SMK Negeri 1 Palipi, Kabupaten Samosir menjadi sorotan. Pasalnya kendati mengelola dana BOS yang jumlahnya bilang cukup banyak, namun saat ini kondisi fisik bangunan gedung sekolah ini sangat memprihatinkan dan terkesan tidak terurus. Kondisi bangunan gedung sekolah seperti ini tentu dapat mengganggu kenyamanan proses belajar dan mengajar di sekolah ini. Diketahui untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan fisik dan pengecetan dinding bangunan sekolah seperti ini dapat menggunakan dana BOS yang ditampung pada komponen sarana dan prasarana sekolah. Padahal pada tahun anggaran 2022, oknum kepala sekolah ini telah menganggarkan dana BOS untuk komponen sarana dan prasarana sekolah sebanyak 123 juta rupiah lebih. Angka itu belum diakumulasikan dengan dana BOS tahun anggaran 2023. Bila terakumulasi, diduga dana BOS yang dianggarkan untuk sarana dan prasarana sekolah ini dapat melampaui jumlah angka tersebut di atas. Karena itu patut diduga oknum kepala dan bendahara BOS sekolah ini tidak melibatkan pihak komite sekolah dan para guru agar dapat menyelewengkan dana BOS di sekolah ini. Data yang kami peroleh dari tim data riset perkumpulan LITP Kor NHICW menyebutkan bahwa mulai dari tahun anggaran 2022 hingga tahun anggaran 2023, oknum kepala sekolah SMK Negeri 1 Palipi ini telah menganggarkan dana BOS pada komponen sarana dan prasarana sekolah di RKS K7 sekolah ini sebanyak 445 juta rupiah lebih. Kondisi fisik bangunan gedung sekolah SMK Negeri 1 Nenggolan, Kabupaten Samosir menjadi sorotan. Pasalnya, kendati mengelola dana BOS yang terbilang cukup banyak, namun saat ini fisik bangunan gedung sekolah ini sangat memprihatinkan karena terkesan tidak terurus. Kondisi bangunan gedung sekolah seperti ini tentu dapat mengganggu kenyamanan proses belajar dan mengajar di sekolah ini. Patut diduga oknum kepala dan bendahara BOS sekolah ini telah menyelewengkan penggunaan dana BOS khususnya untuk komponen sarana dan prasarana sekolah di sekolah ini setiap tahunnya. Data yang kami peroleh dari tim data riset perkumpulan LITP Kor NHICW menyebutkan bahwa mulai tahun anggaran 2020 hingga tahun anggaran 2023, oknum kepala sekolah SMK Negeri 1 Nenggolan ini menganggarkan dana BOS pada sarana dan prasarana sekolah di RKS K7 untuk komponen sarana dan prasarana sekolah sebanyak 500 juta lebih. Padahal mulai tahap 2 tahun anggaran 2020, Presiden Jokowi telah mengeluarkan keputusan Presiden agar tidak melakukan kerumunan dan mengatur jarak individual sekitar 1 meter dan seluruh sekolah yang ada di Indonesia saat itu diliburkan karena COVID dan melakukan proses belajar dan mengajar secara online dari rumah. Bagaimana mungkin oknum kepala sekolah ini masih dapat memperbaiki kerusakan-kerusakan fisik sekolah ini saat itu? Hal itulah yang memantik kecurigaan publik adanya ketidakberesan pada penggunaan dana BOS di sekolah ini. Angka itu belum tercatat pada penggunaan dana BOS tahun anggaran 2022 dan tahun anggaran 2023. Diduga dana BOS yang dianggarkan pada sarana dan prasarana di sekolah ini melampaui angka tersebut. Karena itu publik menduga bahwa penggunaan dana BOS di sekolah ini tidak sesuai terhadap juknis penggunaan dana BOS setiap tahunnya, sehingga diduga dana BOS tersebut telah diselewengkan oleh oknum kepala dan bendahara sekolah untuk kepentingan kelompok dan pribadinya masing-masing. Masyarakat Desa Dolok Tolong, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara mempertanyakan kinerja oknum Ketua Tim Pelaksana Kegiatan atau TPK Dana Desa Dolok Tolong tahun anggaran 2023 dan para anggotanya. Pasalnya hingga kini pelaksanaan pekerjaan perkerkasan jalan telpot lapis sirtu yang bersumber dana dari Dana Desa atau DD Desa Dolok Tolong tahun anggaran 2023 senilai 135 juta rupiah lebih belum selesai dikerjakan. Diperkirakan persentase pekerjaan ini baru mencapai 50%. Bukannya memberikan manfaat kepada masyarakat, namun saat ini pekerjaan ini malah menyulitkan masyarakat untuk melewati jalan ini. Dinilai kinerja dari oknum Ketua TPK Dana Desa Dolok Tolong dan para anggotanya lamban dan perlu dievaluasi kembali. Tidak selesainya pekerjaan perkerasan jalan ini diduga karena adanya pembiaran dari oknum pendamping desa di desa ini dan pembiaran dari oknum kepala desa Dolok Tolong Kecamatan Sumbul.
Kondisi fisik bangunan gedung sekolah SMP Negeri 1 Perbuluan, Kabupaten Dairi saat ini menjadi sorotan dan pertanyaan publik. Kaca jendela banyak yang pecah, plafon yang busuk dan jebol, dan performance cat dinding gedung yang sudah kusam dan luntur karena sudah lama tidak dicat ulang. Kondisi gedung sekolah seperti ini tentu dapat mengganggu kenyamanan dan konsentrasi siswa dan guru saat melakukan proses belajar dan mengajar di sekolah ini. Untuk memperbaiki kerusakan gedung sekolah seperti ini, pemerintah memberikan bantuan dana biaya operasional sekolah atau dana BOS yang dianggarkan pada komponen pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. Pantauan reporter LITP Koran HICW Channel TV Senin 29 Januari 2024 terlihat banyak kaca nakot jendela gedung sekolah ini yang pecah namun tidak diganti. Cat dinding bangunan yang kusam dan keriting dan luntur karena sudah lama tidak dicat ulang. Data yang kami peroleh dari tim data riset Perkumpulan LITP Koran HICW menyebutkan bahwa pada tahun anggaran 2022 SMP Negeri 1 Perbuluan ini menganggarkan bantuan dana BOS untuk komponen pemeliharaan sarana dan prasarana pada format BOS K7 hingga ratusan juta rupiah. Angka itu belum terakumulasi dengan bantuan dana BOS tahun anggaran 2023 karena saat ini data penggunaan dana BOS tahun anggaran 2023 di sekolah ini belum terakses. Kemungkinan angka tersebut tentu akan bertambah setelah terakumulasi dengan dana BOS yang diterima pada tahun anggaran 2023 tersebut. Anehnya pada tahap 2 dan pada tahap 3, oknum kepala sekolah ini masih tetap menganggarkan 80 juta rupiah lebih dana BOS pada komponen pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. Padahal saat itu Presiden Jokowi telah mengeluarkan Kepres dan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi juga mengeluarkan surat edaran yang mengatakan bahwa seluruh kegiatan belajar dan mengajar dilaksanakan secara daring dari rumah karena Indonesia bahkan dunia saat itu sedang menghadapi COVID-19. Lalu bagaimana mungkin di sekolah ini masih dapat memperbaiki kerusakan fisik bangunan gedung sekolah ini? Melihat besarnya dana yang dianggarkan pada komponen pemeliharaan sarana dan prasarana di sekolah ini pada tahun anggaran 2022, maka kondisi fisik sekolah seperti ini tidak boleh ada lagi. Diduga kuat oknum kepala sekolah SMP Negeri 1 Perbuluan ini tidak melibatkan pihak komite sekolah dan para guru dalam mengelola dana BOS sebagaimana yang dipersyaratkan pada juknis penggunaan dana BOS di sekolah ini setiap tahunnya. Hal itu dilakukan agar oknum kepala sekolah dan oknum bendahara BOS SMP Negeri 1 Perbuluan ini dapat menyelewengkan dana BOS di sekolah ini dengan leluasa untuk kepentingan pribadi dan golongannya, sehingga diduga kuat penggunaan dana BOS setiap tahunnya di sekolah ini telah menimbulkan kerugian keuangan negara atau dan daerah. Dukung LITP Koran HICW dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia dengan cara subscribe, like, and share, dan sampaikan saran juga kritik di kolom komentar.